Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, pagi ini kita kembali ke materi tentang ilmu pengetahuan alam kelas 8. Sebelumnya bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ke materi, Bapak ingin mengulas sedikit tentang materi pelajaran di pertemuan sebelumnya. Pertemuan kemarin kita sudah menjelaskan materi tentang materi tekanan. Nah, pada pertemuan kali ini kita menginjak ke bab berikutnya, yaitu tentang materi getaran dan gelombang. Oh ya, anak-anakku sekalian, pada pembelajaran daring ini nanti kalian dimohon untuk mengakses ya e-learning madrasah dengan alamat belajar.mtsn1lebak.sch.id dengan memasukkan username dan password kalian masing-masing. Nah, kalau misalkan nanti sudah mempelajari apa yang Bapak sampaikan, silakan kalian isi soal post-test dan mohon dikerjakan dengan sungguh-sungguh supaya hasilnya memuaskan. Oke, baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan ini Bapak akan menjelaskan materi tentang getaran dan gelombang. Sebelumnya kita bahas dulu tentang getaran. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menjumpai gejala atau fenomena tentang getaran. Bahkan setiap saat kita selalu menemukan gejala getaran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Getaran itu memiliki arti gerakan bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Itu bisa kita temukan pada saat kita bermain ayunan bandul, ya, ayunan bandul sederhana. Nah, pada ayunan bandul sederhana ini, itu bisa kita lihat, itu terjadi gerakan bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Ya. Jadi kalau kita contohkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering melihat jam dinding yang besar itu ada ayunan bandulnya. Jadi ada ayunan bandulnya, gerakannya itu bolak-balik ya, melalui titik kesetimbangan. Jadi bisa diartikan bahwa getaran itu adalah gerakan suatu benda di sekitar titik kesetimbangannya pada lintasan yang tetap. Nah, kemudian bisa juga kita temukan contoh dari getaran itu selain dari ayunan bandul juga terjadi pada pegas. Nah, pegas yang melakukan getaran itu getarannya ya, bisa terjadi pada kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor itu memiliki pegas ya, sehingga kita bisa menaiki kendaraan itu dengan nyaman karena ada pegasnya di situ. Nah, kemudian di dalam materi getaran itu kita bisa melihat ya, dalam suatu getaran itu ada yang dinamakan dengan satu getaran. Satu getaran itu terjadi gerakannya, contoh misalkan pada ayunan bandul sederhana. Nah, gerakan bolak-baliknya itu bergerak dari gerak, contoh misalkan ayunan bandul bergerak dari titik A. Dari titik A, misalkan begini, dari titik A akan bergerak ayunan itu ke titik B, kemudian dari titik B ke titik C, dari titik C ke B, dari B kembali lagi ke A. Jadi gerakannya seperti ini. Jadi satu getaran itu dihitungnya mulainya dari titik A, 1, nah, seperti itu.
2, 3, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan bergeraknya dari titik A, misalkan di sini titik A, kemudian ke B, ke C, itu setengah getaran. Nah, kalau misalkan pada pegas, itu sama prinsipnya pada pegas, dia gerakannya bermula dari titik O misalkan. Dari titik O, kemudian pegas itu bergerak, kita kasih usikan dulu, Nah, bergeraknya misalkan dari titik A. Nah, dari titik A. Nah, itu maka gerakannya harus kembali lagi ke A. Seperti ini. Nah, ini satu getaran. Misalkan dari A, kemudian ke O, ke B, terus ke O, kembali lagi ke A. Seperti ini. 1, 2, seperti itu. 3, dan seterusnya. Nah, itu contoh satu getaran. Kemudian, di dalam materi getaran ini, ada yang dinamakan dengan frekuensi. Frekuensi getaran. Apa yang dimaksud dengan frekuensi getaran? Frekuensi getaran itu adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 sekon atau dalam 1 detik. Jadi kalau di dalam matematik, secara matematik bisa kita tuliskan frekuensi itu sama dengan jumlah getaran dibagi dengan waktu. Atau F sama dengan sigma getaran per T. T-nya di sini T kecil, ya, bukan T besar. Kalau T besar dia berarti periode. Ya. Keterangannya, F itu merupakan frekuensi. Ya, satuannya adalah Hz, disingkat dengan Hz. Kemudian sigma itu tulisan sigma getaran itu sama dengan jumlah getaran. Kemudian T kecil itu waktu satuannya sekon. Nah, itu frekuensi getaran. Selanjutnya, ada periode getaran. Nah, periode getaran ini kebalikan dari frekuensi. Jadi, kalau periode getaran itu adalah waktu yang dibutuhkan ya, untuk menempuh 1 kali getaran. Ya. Bapak ulangi, periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 1 kali getaran. Secara matematik dirumuskan dengan T sama dengan 1 per F. Ya. T sama dengan 1 per F. Kemudian dengan T itu adalah periode, satuannya sekon. Nah, kalau T di sini, periode itu T-nya huruf besar T-nya. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi, itu T-nya hurufnya kecil. Satuannya sama, sekon. Kemudian F itu frekuensi. Satuannya Hz. Ya, disingkat Hz. Nah, kedua antara periode dan frekuensi ini, kedua variabel ini saling mempengaruhi. Artinya bagaimana? Kalau di frekuensi itu kan jumlah getaran tiap detik. Kalau periode, waktu yang diperlukan untuk menempuh 1 kali getaran. Jadi kebalikannya. Ya, jadi itu periode dan frekuensi getaran. Contoh, ya, kita sudah mempelajari rumusnya. Sekarang contoh soalnya. Dalam 0,5 menit terjadi 6.000 getaran. Pertanyaannya, berapakah frekuensi getaran tersebut? Dan berapakah periodenya? Nah, untuk menyelesaikan persoalan fisika, kalian harus memahami dulu soalnya. Nah, di dalam soal ini, kalian harus pahami ya, caranya dengan menuliskan apa yang diketahui terlebih dahulu. Nah, di dalam soal, di sini tertulis dalam 0,5 menit. Nah, untuk menentukan apa yang diketahui supaya lebih mudah, kalian lihat satuannya. Di situ satuannya menit. Berarti kalau menit dia berhubungan dengan waktu. Berarti diketahui waktu T. Ya.
diketahui T itu sama dengan 0,5 menit. Nah, yang 0,5 menit ini harus dirubah dulu satuannya ke dalam sekon. Ya. 1 menit ada berapa sekon? Anda harus ingat nih, 1 menit berapa sekon? 60 sekon. Nah, jadi kalau misalkan 0,5 menit, harus dikalikan dulu dengan 60. Berapa? 0,5 dikalikan 60 itu sama dengan 30. Jadi satuannya berubah. Yang tadinya 0,5 menit menjadi 30 sekon. Ya. 0,5 menit berarti 30 sekon. Kemudian yang kedua, apalagi yang diketahui? Yang diketahui itu adalah jumlah getaran. Nih, kalian lihat dulu di belakangnya itu ada satuannya getaran. Berarti ini kalau getaran berarti N-nya. Jumlah getarannya bisa dituliskan N sama dengan 6.000 getaran. Nah, di bawahnya tulis lagi apa yang ditanyakan sekarang. Kalau yang tadi diketahui, sekarang yang ditanyakan. Berarti ditanya frekuensi getaran yang pertama berarti F kecil. Dan yang kedua, berapakah periodenya? Yang kedua berarti T besarnya yang ditanya periodenya. Maka tulis lagi, kalian di bawahnya jawab. Nah, yang pertama, cantumkan dulu rumusnya. F sama dengan jumlah getaran dibagi waktu. Sehingga kita bisa mensubstitusikan tadi apa yang diketahui, jumlah getaran itu 6.000 dibagi dengan T, waktunya adalah 30 sekon. Sehingga frekuensi itu 6.000 dibagi 30. Hasilnya 200 Hz. Nah, yang 200 Hz itu adalah frekuensi getarannya. Nah, yang pertama sudah frekuensi. Kemudian yang kedua periode. Nah, periode ini ya, bisa kita cari dengan menggunakan rumus T besar sama dengan 1/F. Ya. Kita sudah memperoleh tadi nilai frekuensinya. Nilai frekuensinya itu 200. Sehingga kita bisa memasukkan ke dalam rumus T sama dengan 1/F. Jadi 1 dibagi 200. Hasilnya 0,005 sekon. Nah, jadi itu jawaban dari soal yang tadi. Ya, jadi kita bisa menentukan frekuensi dan periodenya. Jadi kalau misalkan salah satu sudah kita ketahui, contoh misalkan frekuensi, maka kita bisa menentukan periodenya. Begitu juga sebaliknya. Kita sudah tahu periodenya, kita bisa mencari frekuensinya. Selanjutnya, anak-anak, sebelum kita menginjak ke pembahasan tentang gelombang, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau mau bertanya, silakan kalian tulis pertanyaan di kolom pertanyaan yang ada di e-learning madrasah ini. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya, gelombang. Nah, materi gelombang ini merupakan lanjutan dari materi getaran. Kenapa disebut materi gelombang? Karena gelombang itu muncul atau terjadi karena adanya getaran yang merambat. Ya. Jadi gelombang itu adalah getaran yang merambat. Ya. Nah, getaran ini sebetulnya adalah bentuk energi. Ya. Energinya itu diperoleh dari usikan ataupun gangguan yang kita berikan pada benda tersebut. Jadi kalau misalkan ada penggaris plastik, kita kasih usikan seperti ini, tarik ke bawah, maka penggaris itu kan akan bergerak, ya, akan bergetar seperti ini. Ya. Contohnya begini. Atau pegas, ya, pegas kalau kita tarik, kita lepaskan kan dia akan naik turun nantinya. Gerakannya seperti itu. Nah, kalau misalkan getarannya itu bergerak, merambat, maka itu akan terbentuk gelombang. Akan terbentuk gelombang. Nah, gelombang ini ya, terbagi dua. Ya, gelombang ini
bisa terbagi dua. Ya. Ada yang disebut dengan gelombang mekanik, ada yang disebut dengan gelombang elektromagnetik. Nah, apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik itu gelombang yang tidak memerlukan perantara dalam perambatannya. Jadi gelombang ini bisa sampai tanpa memerlukan medium perantara. Contohnya apa? Contohnya misalkan gelombang radio. Nah, gelombang radio itu bisa sampai tanpa membutuhkan perantara. Ya. Kemudian, ada lagi cahaya, gelombang cahaya. Nah, gelombang cahaya itu termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik. Kenapa disebut gelombang elektromagnetik? Karena cahaya itu bisa sampai meskipun tidak ada perantaranya. Nah, itu disebut dengan gelombang elektromagnetik. Jadi, gelombang yang tidak memerlukan zat perantara dalam rambatannya. Kemudian yang kedua, gelombang mekanik. Kalau gelombang mekanik, ini gelombang yang memerlukan zat perantara dalam perambatannya. Contohnya, gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi itu membutuhkan perantara dalam perambatannya. Perantaranya apa? Pertama, bisa perantaranya itu berupa zat padat. Ya. Zat padat, kemudian lewat udara atau gas, kemudian satu lagi lewat air. Jadi kalau gelombang bunyi itu harus memerlukan medium dalam perambatannya. Ya. Tetapi kalau misalkan gelombang bunyi itu berada di dalam ruang hampa, maka gelombang bunyi itu tidak akan bisa sampai atau bisa terdengar oleh telinga kita. Makanya bunyi itu termasuk gelombang mekanik karena dalam perambatannya itu memerlukan medium perantara. Kemudian di dalam materi gelombang ini ya, ada dua jenis gelombang. Ya. Apa itu? Ya, kalau berdasarkan arah getarannya, gelombang itu ada gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal. Ya. Kalau gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Ya. Jadi kalau misalkan digambarkan begini, kayak gelombang pada tali ini. Ini. Ya. Nah, ini gelombang transversal. Jadi gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah rambatnya itu tegak lurus dengan arah getarannya. Kayak gelombang pada tali. Jadi kalau misalkan tali kita usikan begini, maka akan timbul gelombang seperti ini. Jadi akan membentuk puncak dan gelombang, puncak dan lembah seperti ini. Nah, itu gelombang transversal. Satu lagi, berdasarkan arah rambatnya itu ada gelombang longitudinal. Berdasarkan arah getarannya ada gelombang longitudinal. Kalau gelombang longitudinal, itu gelombang yang arah getarannya itu sejajar dengan arah rambatannya. Ya. Contoh, misalkan kita sedang bermain, ada pegas ya, selinki itu ya. Jadi kalau misalkan kita getarkan, ya, beri usikan seperti ini, maka gerakannya akan naik turun, ya. Ya. Jadi begini. Ya. Ini sama, bergelombang juga sama. Ya. Nah, kalau gelombang longitudinal itu terdiri dari rapatan dan renggangan. Jadi kalau di dalam gelombang transversal itu akan membentuk puncak dan lembah, ya. Kalau di gelombang longitudinal akan terbentuk rapatan dan renggangan. Nah, sekarang bagaimana, Pak? Satu gelombangnya bagaimana? Kalau di gelombang transversal itu satu gelombangnya itu terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Kalau di dalam longitudinal terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Nah, ini bisa dilihat nanti di e-learningnya, itu gambarnya ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, boleh dilihat nih gelombang transversal. Ada puncak, ya, ada puncak, ya,
yang dari ada yang B itu puncak, yang F juga puncak gelombang. Kalau yang D itu lembahnya. Jadi A, B, C itu kalau dari A ke B ke C itu bukit gelombang, ya. Kemudian C, D, E itu adalah lembah gelombang, B puncak gelombang, ya. Kemudian D dasar gelombang. Ya. Kalau misalkan titik yang A, C, E, G itu merupakan simpul-simpul gelombangnya. Ya. Nah, kalau yang B ke B aksen, ya, B ke B aksen, kemudian D ke D aksen itu adalah amplitudonya. Apa itu amplitudo? Amplitudo itu adalah simpangan terjauh, ya, simpangan terjauh dari titik kesetimbangannya. Nah, kemudian yang longitudinal. Kalau yang longitudinal ini berupa rapatan dan renggangan. Jadi ada renggangan, kemudian ada rapatan, begitu juga seterusnya. Nah, itu rapatan dan renggangan itu merupakan satu gelombang. Nah, itu anak-anakku ya. Jadi, materi dasar atau pengantar dari getaran dan gelombang itu seperti yang Bapak jelaskan tadi. Nah, silakan kalian kalau belum dipahami, silakan kasih pertanyaan di kolom pertanyaan yang ada di e-learning madrasah. Ya. Di situ kan ada hitungan. Kalau misalkan belum paham, silahkan ditanyakan. Boleh pada saat kita tatap muka, boleh dituliskan di kolom pertanyaan yang ada di e-learning madrasah ini. Oke, anak-anakku sekalian, itu yang Bapak jelaskan tentang materi getaran dan gelombang. Tolong ini materinya disimak baik-baik, dipahami, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh di rumah. Ya, karena kalau misalkan kalian tidak belajar dengan sungguh-sungguh, ya nanti sulit untuk memahami materi ini. Sekali lagi, tolong semuanya harus berperan aktif untuk belajar. Karena tugas kalian adalah belajar, belajar, dan belajar. Hanya itu yang ingin Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.